Membukanya dengan pantun bisa dibantu cakepnya ya teman-teman semua. Jauh pulau dari Malaka, Cakep, Cakep. pergi haji ke kota Mekah. cakep, Eh, Dengan bismillah kegiatan coaching kami buka. cakep. Cakep, Semoga cakep. semuanya ilmu yang berkah. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Trita Sadimo atau biasa dipanggil Dewi. Saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya coaching ke-19 Duta Inspirasi Indonesia BIS 13 pada malam hari ini. Yang terhormat, pengurus yang terhormat, founder Duta Inspirasi Indonesia Kak Safira Alfarisi, yang saya hormati seluruh pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, Kak Lala Puspariani, Kak Rian Yoga Febriano, dan Kak Dani Zaki Raihan. Yang saya hormati Project Director Duta Inspirasi Indonesia, yaitu Kak Faris Febrian atau Uda Faris. Yang saya hormati Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia PES 13, Kak Lili Sartika atau Bunda Lili. Yang saya hormati seluruh fasilitator program dan non-program Duta Inspirasi Indonesia BIS 13, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman Duta Inspirasi Indonesia BIS 13. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata Alhamdulillah, beriringan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali pada coaching ke-19 malam hari ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam semoga senantiasa terkirimkan untuk baginda kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang Islamia, dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan mengikuti coaching ke-19 Duta Inspirasi Indonesia BES 13. Oleh karena itu, Dewi harapkan untuk teman-teman semua bisa menyimak dengan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Kak Dimas pada malam hari ini. Nah, Dewi harap juga agar semua teman-teman dapat aktif bertanya dan kapan lagi kita bisa mendapatkan kesempatan yang berharga bertemu dengan Kak Dimas, salah satu narasumber hebat kita dan juga menginspirasi pastinya. Halo Kak Dimas. Halo Kak, iya selamat malam. Baiklah. Kak Dimas, mungkin sebelum itu Dewi izin ya membacakan CV terlebih dahulu yang telah Dewi dapatkan dari kakak, agar semua teman-teman Duta Inspirasi Indonesia pada tahu nih siapa Kak Dimas nih ya Kak. Baiklah, Ya, untuk itu kepada operator yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, untuk tim operator, apakah aman? Baiklah Kak Dimas, sambil menunggu nih Kak, bagaimana kabarnya Kak malam hari ini Kak? oh, tentunya baik-baik ya saya, sehat. Alhamdulillah Kak. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Duta Inspirasi Indonesia BES 13 pada malam hari ini. Sama. Pastinya kami semua sangat bangga ya Kak bisa mendapat kesempatan untuk bertemu langsung walaupun secara virtual nih bareng Kak Dimas. Ya, Ya, untuk itu Dewi kembali lagi ya ke operator agar bisa menampilkan CV Kak Dimas. Kepada tim operator yang bertugas, Dewi persilahkan.
Baiklah nih Kak, mungkin ada sedikit kendala ya Kak terkait dari operator. Dewi izin Ya. Dewi izin menyampaikan dan mengenalkan lebih dahulu untuk teman-teman semua ya, bahwa Kak Dimas ini merupakan uh, founder kreatif media mandiri ya Kak, dan Iya, merupakan benar. juga founder mesin roasting kopi RJK Oke. Gresik. Wow, Masya Allah, hebat banget ya Kak. Dan tidak hanya itu loh Kak, ternyata Kak juga dari founder Manchester. Dan Dewi lihat dari Instagramnya Kakak bahwa ternyata banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang pastinya kita sangat menunggu ya Kak untuk Kak bisa share sebentar kepada teman-teman kita Iya, semua Kak. nih. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama ya Kak, karena mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk bisa menerima materi dari Kak Dimas. Langsung aja ya Kak Dimas, uh, untuk bisa langsung masuk ke penyampaian materi coaching ke-19 kita pada malam hari ini. Kepada Kak Dimas, waktu dan layar kami persilakan. Oke, selamat malam semua. Malam Kak. Malam Nah, Kak. Malam Kak ini, Dimas. kali ini saya akan menyampaikan bold and new habit kunci sukses bisnis di entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Kalian sudah tahu nggak entrepreneur itu apa? Entrepreneur adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Mereka adalah inovator dan pengambil resiko dan seringkali menjadi pemimpin bisnis. Entrepreneur tidak hanya sekedar memiliki ide, tetapi juga mampu merealisasikan ide tersebut menjadi sebuah bisnis yang sukses. Entrepreneur X habit. Kenapa kebiasaan penting bagi entrepreneur? Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan secara berulang atau otomatis. Kebiasaan yang baik akan membentuk pola pikir dan perilaku yang konsisten, yang sangat penting bagi seorang entrepreneur. Mengapa kebiasaan itu penting? Produktivitas, kebiasaan yang baik seperti bangun pagi, mengatur waktu, dan fokus pada tugas yang akan meningkatkan produktivitas. 2. Disiplin. Entrepreneur harus memiliki disiplin yang tinggi untuk mencapai tujuan. Kebiasaan membantu membangun disiplin diri. Ketiga, kreativitas, kebiasaan membaca, belajar hal baru, dan berinteraksi dengan orang-orang baru akan merangsang kreativitas. 4. Ketahanan mental. Entrepreneur akan menghadapi banyak tantangan. Kebiasaan meditasi atau olahraga dapat meningkatkan ketahanan mental. 5. Fokus. Kebiasaan membantu entrepreneur untuk fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak mudah terdistraksi. Next. Tantangan. Tantangan sebagai entrepreneur adalah persaingan yang sangat ketat, digitalisasi, 1, munculnya banyak bisnis online membuat persaingan semakin sengit. 2, globalisasi. Pasar menjadi global sehingga pengusaha harus bersaing dengan pelaku bisnis dari berbagai negara. 3, inovasi yang cepat. Produk dan layanan baru terus bermunculan sehingga pengusaha harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan. Perubahan perilaku konsumen. 1, konsumen yang lebih cerdas. Konsumen semakin cerdas dalam memilih produk dan layanan.
Mereka mencari nilai tambah dan pengalaman yang unik. 2. Prestasi yang berubah, preferensi yang berubah cepat. Tren konsumen berubah dengan cepat sehingga pengusaha harus mampu beradaptasi. 3. Pentingnya brand. Konsumen lebih loyal pada merek yang memiliki nilai dan reputasi yang baik. Next. Lingkungan yang tepat akan membantumu tumbuh, bangun jaringan kuat dan saling mendukung. Berkolaborasi dengan orang yang tepat akan mempercepat pertumbuhan bisnismu. Next. Memahami proses pembentukan kebiasaan. 1. Lingkaran kebiasaan. Jelas, siklus kebiasaan adalah cue, craving, respon, dan reward. 2. Fokus pada kebiasaan kecil, mulai dengan perubahan kecil yang mudah dicapai. 3. Konsisten. Konsisten adalah kunci. Tekankan pentingnya melakukan kebiasaan yang baru secara konsisten. Next. Memiliki kebiasaan yang tepat. Identifikasi kebiasaan yang mendukung tujuan. Hubungan kebiasaan baru dengan tujuan bisnis yang jangka panjang. 3. Prioritas kebiasaan yang berdampak besar. Fokus pada kebiasaan yang memberikan hasil yang signifikan. 3. Sesuai dengan gaya hidup. Pilihan kebiasaan yang sesuai dengan gaya hidup dan preferensi pribadi. Next. Oh iya, untuk membangun sebuah bisnis ada strategis membangun kebiasaan baru. Contohnya, 1. Mulai dari nol. Jangan mencoba mengubah terlalu banyak kebiasaan sekaligus. 2. Temukan teman sekomunitas. Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan serupa. 3. Gunakan aplikasi pelacak. Manfaatkan teknologi untuk memantau kemajuan. 4. Berikan hadiah. Berikan reward kepada diri sendiri setelah mencapai target tertentu. Membangun lingkungan yang mendukung. 1. Membuat ruang kerja yang efektif. Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk produktivitas. 2. Minimalkan distraksi. Batasi pengguna gadget dan notifikasi. 3. Cari mentor atau coach. Dapatkan dukungan dari orang yang berpengalaman. Next. Tips dan trik menjadi seorang entrepreneur adalah manfaatkan waktu luang, cari waktu kecil untuk melakukan kebiasaan baru. 2. Fokus pada proses bukan hasil. Nikmati perjalanan yang membangun kebiasaan baru. 3. Belajar dari kegagalan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. 4. Fleksibilitas. Jangan takut untuk menyesuaikan kebiasaan Anda seiring berjalan waktu. Sekian. Tidak. Baiklah, terima kasih banyak Kak atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat untuk kita insya Allah nantinya ya Kak. Mungkin Kak sebelum itu teman-teman ini kita akan masuk ke apa ya? Sesi. Ya, kita akan masuk ke sesi diskusi bersama Duta Inspirasi Indonesia. Teman-teman belum masuk aja udah ada yang raisin ya teman-teman. Di sini mungkin Dewi izin ya untuk Kak Dimas, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab bersama Duta Inspirasi Indonesia BES 13. Nah, untuk teman-teman
yang ingin bertanya dan diskusi langsung bareng Kak Dimas, karena kesempatan kita nggak akan datang 2 kali ya buat diskusi bareng Kak Dimas nih. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Dimas, dalam hitungan ketiga, teman-teman bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya yang tercepat ya. Baiklah, Dewi hitung ya. 3, 2, 1. Wow, Masya Allah udah berapa ya ini yang ingin bertanya. Untuk itu Dewi kembalikan kepada Kak Dimas. Mungkin Kak Dimas bisa memilih langsung nih siapa penanya pertama. Kita akan berikan mungkin 3 pertanyaan pada malam hari ini. Untuk Sulawesi Tengah, Kak Mutawakil. Baiklah, di sini ada Kak Mutawakil ya Kak. Dipersilakan untuk Kak Mutawakil bisa memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Dimas atas kesempatannya. Set baru juga tentang tentang di bidang usaha dan juga entrepreneur. Dan juga Ya. terima kasih Kak Dewi sebagai moderator. Izin Kak Dimas, Akil ada sedikit cerita sebentar terkait usaha Akil sekarang itu kebetulan sedang baru merintis Kak di bidang makanan, yakni dengan target masih sekitar pesantren Kak. Jadi alhamdulillahnya kita ada empat partner itu terbagi ke 2 tempat Kak. Ada satu pesantren dengan jumlah santri sekitar 600 dan di pesantren yang saya ini sekitar 4.000. Nah, itu kemarin itu kita baru dapat pendanaan dari P2MW itu di bidang makanan dan alhamdulillah sekarang udah selesai eh, apa ya menyelesaikan branding logo dan juga hak cipta Kak. Kami sebenarnya masih terkendala karena memang masih pemula Kak di Ya, bidang dan baru masuk sekali di bidang makanan kan kuliner. yang dengan Kan? namanya itu ya kuliner Kak. Namanya itu ICCU Kak. Jadi semacam makanan ringan terbuat dari keju dengan lumpia gitu Kak. Nah, alhamdulillah peminatnya banyak Kak. Dan saya ingin bertanya juga karena memang dari dulu tuh sempat keberatan di pengiklanan Kak karena iklannya lebih mahal ketimbang hasilnya sehingga memang Ya. agak tidak terus dirintis Kak pada waktu itu dan juga alhamdulillahnya sekarang ada teman juga 4 partner ini. Nah, saya ingin menanyakan Kak nih, skill apa sih yang harus Akil pelajari sebagai entrepreneur yang masih pemula sekali. Ya. Lalu mungkin skill-skill itu dapat membantu Akil dalam merintis, Kak. Soalnya target kami hanya baru pesantren aja, Kak, karena dengan jumlah seperti itu ya di 4.000, angka 4.000 santri, menurut Akil itu udah potensial banget. Selanjutnya targetnya, Kak. Jadi selama proses kita itu seperti apa aja, Kak? Misalkan per bulan, per minggu, sampai setahun itu target kita harus apa aja, Kak? Yang Akil ingin tanyakan. Lalu selanjutnya saran Kakak juga bagaimana untuk saya sebagai perintis usaha di bidang makanan atau kuliner ini eh, untuk apa ya saran-saran ataupun ya yang pernah Kakak alami juga di pasang surutnya di kuliner ini gitu Kak. Mungkin dari Akil sekian Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tadi apa ya? Skill Kak yang harus Akil Yang sebagai entrepreneur pemula yang harus dipelajari. untuk pertama sih untuk lebih ke brandingnya, ke branding usahanya itu kita terus misalnya gambar-gambarnya, entah itu foto ataupun video kita terus up di sosial media maupun apa kayak story WA gitu. Cara promosinya dari teman ke teman itu juga bisa menambah pembeli. Terus yang kedua kuliner ya ini. Untuk Iya, itu sih biasanya saya
Saya menggunakan influencer untuk mereview makanan tersebut supaya menarik banyak peminat yang menginfluence atau brand atau yang kakak miliki itu. Terus apa lagi kak? Yang tadi? Selanjutnya Kak, targetnya Kak, yang harus Akil tetapkan atau dari sekarang gitu Kak. Target terus proses selanjutnya itu per minggu, per bulan sampai per tahun mungkin yang bisa menjadi usaha Akil ini menjadi tumbuh gitu Kak. Target per bulan, per minggu atau per tahun yang mungkin pernah Kakak alami. Untuk target per bulan untuk UMKM sih tergantung misalnya apa anak-anaknya suka yang apa itu bikin bikin yang banyak. Apa aja sih menunya? Oh, menunya baru satu rasa Kak. Jadi kita cuman roll cheese aja Kak. Oh, roll cheese. Saran saya sih bikin beberapa varian menu agar kelihatan menarik gitu supaya Oke. anak-anak tidak bosan. Oke. Oke. Baiklah, apakah sudah cukup dari Kak Mutawakil terkait jawaban yang telah diberikan oleh Kak Dimas? Ini Kak yang terakhir, mohon maaf Kak untuk sarannya Kak. Kak Dimas mungkin pernah berpengalaman di bidang kuliner mungkin. Sedikit saran. Untuk bidang kuliner saya pernah satu kali itu di kayak buka angkringan gitu. Itu saya mengundang beberapa influencer sih. Paling efektif itu mengundang influencer. Kayak misalnya tiap bulan gitu ngadain event-event. Misalnya kan saya anak motor juga kan. Itu biasanya base camp-nya itu ditaruh di situ. Jadi kita tiap bulan ngadain event buat meet antar geng motor itu. Kita adain event di situ. Terus kita ngundang influencer yang ada di daerah kakak misalnya itu pasti penjualan trafficnya menaik dan brand kakak bisa dikenal banyak orang juga. Apalagi Oke, oke. kalau variannya banyak. Hmm. Oke, Oke. oke, siap Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Dimas atas saran dan juga jawaban yang Kil tanyakan. Sangat sangat eh, membantu untuk Akil sebagai entrepreneur pemula Kak. Terima kasih Kak Dimas dan juga Kak Dewi sebagai moderator. Baiklah, terima kasih untuk Kak Mutawakil atas pertanyaannya yang sangat hebat ya. Mungkin Kak Dimas kita ada lagi tersisa dua pertanyaan nih. Nah, untuk teman-teman yang udah raise hand, boleh nih turunkan raise-nya lagi nih teman-teman. Kita coba lagi ya dalam hitungan 3, 2, 1 nanti ya. Oke, siap ya teman-teman. 3, 2, 1. Baik. Nah, untuk sesi yang kedua, apakah Kak Dimas ingin memilih lagi siapakah yang ingin bertanya, Kak? Kakak aja deh. Oke, baiklah. Dikembalikan kepada saya ya, Kak. Saya izin ya, Kak. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua, Dewi berikan kesempatan kepada di sini ada Kak Aroni ya. Apakah Kak Roni berhadir, Kak? Halo Kak Roni. Mungkin kayaknya Kak Roni lagi ada masalah dengan jaringan. Oh, ternyata berhadir ya, Kak. Halo Kak Roni. Bisa nih Kak diberikan pertanyaannya kepada Kak Dimas, Kak. Kita diskusi bareng-bareng ya malam ini. Iya, Silahkan ya, Kak.
Halo Kak, Ya, selamat malam. apakah suara saya terdengar jelas? Agak putus-putus. Kalau sekarang Kak bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, udah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Ini merupakan salah satu pengalaman pertama saya untuk bertanya di coaching kita saat ini. Jadi langsung saja pertanyaan saya. Jadi Kak, selama ini kan saya pernah sekali terjun ke dunia bisnis. Namun ada salah satu nih penghambatnya Kak. Misalnya saya itu seringkali terkena mental apabila bisnis yang bisnis yang saya lakukan tersebut tidak berkembang ataupun tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Misalnya bisnis yang saya inginkan targetnya tidak sesuai, kemudian omsetnya tidak kembali, dan banyak hal-hal lainnya yang tidak sesuai ekspektasi. Jadi bagaimana sih Kak menurut Kakak untuk memperkuat atau memperkuat mental kita sebagai seseorang yang baru memulai bisnis agar nantinya bisa selalu stay untuk berbisnis hingga sampai sukses, Kak. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk faktor itu sih biasanya kakak harus diskusi dengan partner sih. Kayak yang misalnya kakak berbisnis dengan siapa, partnernya, atau sendiri. Sendiri atau sama partner, Kak? Pas Sendiri, Kak. waktu, oh sendiri. Ya, Ya, betul. faktor utamanya sih pendukung agar mental kita tidak down nih orang tua sih paling utama. Ya. Kalau ke saya kan itu biasanya sama partner, jadi partner yang nguatin mental agar tidak down. Faktor circle sih Kak, soalnya kan circle itu sangat mempengaruhi banget. Saat kita down misalnya kita rugi besar, nanti partner bisa bantu melengkapi apa yang kurang kayak gitu. Jadi kakak misalnya bisnis apa yang kakak jalani itu? Saya, Kak, berbisnis roti. Oh, roti. Iya. Itu buat sendiri atau ambil sama orang? Sebenarnya ambil di pabrik, home industry. Oh, industri. Ya, itu biasanya kakak harus sering sharing-sharing sama yang buat itu siapa. Nanti kalau sama-sama pebisnis kan harus sharing-sharing kayak gitu. Mana yang perlu dilengkapi, apa yang kurang. Itu sih Kak yang saya alami biasanya. Karena partner itu sangat menentukan agar kita tidak down. Saat kita bisa ruginya banyak itu udah. Bagaimana dari Kak Roni? Apakah masih ada hal yang ingin didiskusikan terkait pertanyaannya bersama Kak Dimas? Sepertinya apa yang telah disampaikan sudah cukup jelas untuk saya. Berarti poin yang saya dapatkan adalah salah satu kunci kita dalam memulai bisnis, kita harus menentukan ya partner yang tepat agar bisa Iya, menjadi apa ya, menjadi tempat untuk meminta bantuan ataupun meminta ya. pelengkap sebagai lainnya, Kak. Terima kasih.
Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih ya Kak Roni atas pertanyaannya yang sangat hebat. Pasti kita semua ini sangat ingin untuk menjadi pebisnis yang sukses nantinya ya Kak. Nah kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak Dimas. Ada pertanyaan yang ketiga. Nah untuk teman-teman yang ingin bertanya, dalam hitungan ketiga bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. 3, 2, 1. Baiklah, udah ada 3 orang di sini, ada Kang Aziz, Agai, dan Kak Aisyah. Mungkin Dewi kembalikan lagi nih kepada Kak Dimas, bisa memilih salah satu dari di antara yang ingin bertanya untuk sesi pertanyaan yang ketiga. Silakan Kak. Untuk Kak Agai dari Kalimantan Timur. Baiklah, untuk Kak Agai, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Dewi dan juga Syuki mengapresiasi materi yang luar biasa dari Kak Dimas yang sudah memaparkannya dengan baik juga. Dan mungkin Syuki ingin bertanya nih Kak Dimas, mungkin di era saat ini kan banyak banget nih anak-anak muda yang mungkin pekerjaannya tuh mungkin kebanyakan kayak mungkin reseller atau mungkin bottle shop gitu. Nah, menurut Kak Dimas nih, salah satu atau mungkin bentuk usaha yang bisa dilakukan atau mungkin bisa dikelola nih oleh anak-anak muda di era saat ini itu melihat lagi apa kan ini media digital ya. Nah, menurut Kak Dimas apa sih Kak salah satu teknik usaha yang bisa kita buat gitu? Apalagi di bidang anak muda mungkin kayak misal desain grafis, mungkin entah itu membuka semacam freelance, entah itu desain pembuatan PowerPoint, poster dan sebagainya. Nah, kalau itu kan untuk sistemnya freelance, Kak. Nah, kalau menurut Kak Dimas ada nggak sih Kak konsep usaha lain gitu yang bisa dibuat oleh anak-anak muda di era saat ini, Kak? Seperti itu. Oh iya, makasih Kak untuk pertanyaannya. Untuk saat ini kan eranya digital kan. Anak-anak kan biasanya usaha atau UMKM itu sangat membutuhkan sebuah konten. Jadi kita harus bekerja sama juga sama pemilik usaha. Nanti misalnya kita pengusaha butuh apa, kita yang buatin konten kayak gitu. Misalnya dari foto atau video. Terus kita manajemen sosial medianya mereka, per bulan nanti kita dapat dari mereka misalnya 500.000 atau 1 juta kayak gitu. Untuk yang kedua itu sekarang kan zamannya TikTok Shop ya. Terus sangat mudah kita dapat sampel itu sekarang bisa gratis kalau kita followernya banyak. Untuk yang awal-awal pertama sih kita yang modal dulu sih, kita beli produknya dulu, nanti kita buat kita video atau live. Udah, mereka udah jelas. Baik, sudah jelas Kak Dimas. Berarti kita memang di era saat ini tuh berarti muat sebuah konten berarti ya semacam kerjasama. Kerjasama sama misalnya ada UMKM kecil gitu mau merintis bisnis, kita tawarkan jasa kita sosial media, entah itu desain kemasan atau foto produk atau video kayak gitu. Untuk kakaknya itu jurusan apa ya kak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk jurusan saya ilmu hukum Kak Dimas. Ilmu hukum. Betul. Agak jauh ya ilmu hukum ke itu ke I- digital. Iya Kak, soalnya saat ini saya lihat banyak juga nih Kak teman-teman saya tuh yang mereka saat ini tuh banyak bekerja di bidang freelance, jadi kayak semacam desain grafis, buat konten dan sebagainya. Dan itu saya masih bingung gitu Kak, Itu kalau misalkan bisa di era saat ini tuh dikerjain masih di belum mana tahu. aja juga. Bisa di kafe atau itu ya pekerjaan sampingan saya ya kayak gitu. Kita kerjasama sama brand-brand besar, brand-brand kecil itu yang baru berintis UMKM itu juga.
Baik, Kak. Oke, wah terima kasih banyak ya Kak Dimas atas jawabannya yang luar biasa tentunya. Baiklah, terima kasih untuk Agai atas pertanyaannya nih. Terima kasih Bu juga buat Kak Dimas yang telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi ya untuk teman-teman semua. Karena itu merupakan pertanyaan terakhir nih dari 3 pertanyaan yang udah kita lalui. Pasti kita semua udah mulai muncul jiwa-jiwa pebisnis muda ya, insya Allah nantinya bisa jadi pebisnis muda yang sukses kayak Kak Dimas ya Kak. Ya. Mungkin Nanti bisa itu follow Instagram saya di Dimas Mances, nanti kita DM mau konsultasi apa boleh, silakan. baik Kak, kan teman-teman tadi mungkin ada beberapa yang belum mendapat kesempatan bertanya nih Kak. Mungkin mereka bisa DM ya ke Kak Dimas untuk bisa diskusi bareng terkait bisnis dan materi kita malam ini yang belum kejawab nih ya Kak. Ya. Nah, untuk itu Dewi izin membaca sedikit kesimpulan yang Dewi dapatkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Dimas tadi terkait entrepreneur, yaitu merupakan suatu individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Dan tips dan trik untuk menjadi seorang entrepreneur yang pertama itu kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya, fokus pada proses, dan kita juga harus bisa belajar dari kegagalan. Karena kegagalan merupakan kesempatan untuk belajar berkembang. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Dan untuk strategi membangun kebiasaan baru di sini kita bisa belajar dari memulai dari nol, temukan teman-teman sekomunitas yang bisa bermanfaat juga untuk kita pastinya, gunakan aplikasi pelacak dan berikan hadiah. Nah, untuk itu mungkin Dewi persilakan kepada Kak Dimas sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya agar bisa memberikan closing statement untuk Duta Inspirasi Indonesia BES 13 nih Kak Dimas. Closing statement-nya Kak. Closing statement. Oh iya. Iya bener Kak, closing statement-nya untuk teman-teman semua nih Kak. Terus berkarya dan terus kreatif. Baiklah, terus berkarya dan terus kreatif. Pastinya kita harus bisa rajin berkarya dan kreatif ya, karena semua yang kita awali itu bisa berasal dari ide-ide kreatif kita. Ya. Nah, setelah dari itu, Dewi ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Dimas yang telah meluangkan waktunya yang berharga kepada kita semua malam hari ini. Dewi juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan Dewi mohon maaf, mungkin yang belum mendapat kesempatan bertanya bisa langsung DM ke Kak Dimas, karena Kak Dimas sudah mengkonfirmasi ya Kak. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya Kak Dimas. Kami mempunyai sedikit oleh-oleh untuk Kak Dimas nih dari Duta Inspirasi Indonesia, yaitu penyerahan sertifikat kepada tim operator yang bertugas. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Kak. Baiklah, kami mungkin izin untuk dokumentasinya dulu ya Kak. Dipersilakan untuk tim operator yang bertugas. Oke, terima kasih Kakak Moderator. Mungkin Kak Dimas boleh gaya menginspirasinya dulu untuk dokumentasinya. Baiklah Kak, untuk gaya inspirasinya bisa dicontohkan seperti ini ya Kak. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya Kak. 1, 2, 3. Oke. Baiklah nih Kak, ada lagi nih Kak, satu oleh-oleh lagi nih dari kami Kak. Mungkin untuk tim operator bisa menampilkan nih oleh-oleh kita pada malam hari ini untuk Kak Dimas.
Baiklah, untuk tim operator, apakah aman? Baiklah Kak, untuk itu Dewi mungkin kita tunda dulu ya untuk oleh-olehnya Kak. Kita lanjut ke penyerahan sertifikat untuk moderator. Kepada tim operator yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Kak Dewi boleh ambil posisi menginspirasinya dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Dewi. Baiklah, terima kasih Kak. Apakah untuk tim operator, oleh-oleh kita nih, ada satu nih yang ketinggalan Kak, apakah udah aman? Wah, penasaran nih. Bener nih Kak. Izin masuk Kak Dewi. Izin masuk Kak. Iya Kak, disilakan. Oke, sebelumnya mungkin untuk oleh-olehnya kita menyusul ya Kak Dimas Nurdiansyah. Sebelumnya saya sendiri Iya. selaku Project Director ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Dimas telah mengisi waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan oleh para duta inspirasi Indonesia pada batch ke-13 ini. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk Kak Dimas. Terima kasih sekali lagi. Baik, Kak. Sama. Baiklah Kak, Dewi izin juga untuk seluruh teman-teman Duta Inspirasi Indonesia BES 13, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Dimas. Kata terima kasih kami itu nggak akan pernah berakhir ya Kak, atas waktu Ya. yang udah Kak Dimas luangkan untuk kami semua Kak. Terima kasih banyak Kak, dan Dewi mohon Terima maaf kasih. jika ada kesalahan kata atau penyampaian dalam coaching malam ini Kak. Mungkin jika Kak Dimas masih ada, bentar Kak, Dewi kelupaan satu nih. Kita masuk dokumentasi bersama ya Kak, bareng Duta Inspirasi Indonesia.